Pak Sugeng, pasca pengambilan nomor urut nanti masa kampanye akan segera dimulai ya. Ini kampanye ke depannya narasi perubahan seperti apa yang nanti akan dijalankan oleh pasangan Amin ini ke depan, Pak Sugeng? Ya, bahwa saya kira secara sunatullah istilahnya, bahwa kita ini semua memang harus berubah gitu, dari waktu ke waktu. Jadi berubah itu tidak berarti atas mengganti apa yang sudah ada, atau bahwa meningkatkan itu adalah sebuah perubahan. Kalau dalam tagline-nya kami Nasdem itu adalah memang partai perubahan ya, membawa tagline perubahan dengan jalan restorasi. Perubahan itu tidak dengan jalan misalnya revolusi atau evolusi yang terlalu lambat, maka ada namanya restorasi. Tapi itulah bagaimana nanti akan kita bedah satu persatu, karena tidak saja memang tagline besarnya atau kredo besarnya itulah perubahan menuju keadilan dan kemajuan yang lebih baik, lebih adil, lebih maju, lebih adil, lebih makmur lah, katakanlah demikian. Itu kredo. Nanti akan kita breakdown secara tematikal. Keadilan dalam versi hukum itu apa? Keadilan dalam konteks ekonomi itu apa? Bahkan ekonomi pun dirinci. Ada namanya keadilan dari keadilan energi misalnya, karena kebetulan saya di Komisi 7. Itu juga kita lantas bisa diperbandingkan dengan hari ini. Lantas yang mau kita bangun apa? Itulah perubahan. Maka kalau pasangan Amin ini nanti jadi mendapat kepercayaan masyarakat dari presiden dan wakil presiden, maka kita akan rubah hal-hal ini menuju tingkat-tingkat tertentu. Jadi ada itu. Demikian juga perubahan yang dimaksud adalah apa yang sudah ada memang harus diperbaharui. Juga demikian juga mungkin harus dihapus memang karena secara kontekstual, secara momentum maupun zamannya memang sudah tidak tepat. Juga menambah sesuatu yang sama sekali baru. Ada juga, jadi memang ada 3 hal perubahan itu, tidak semata-mata sekonyong-konyong dipastikan apa yang ada mau dirubah, diganti, tidak begitu. Pertama adalah meningkatkan, kedua adalah tadi mungkin mengganti atau melengkapi, dan ketiganya ya memang dengan ide atau gagasan atau kinerja-kinerja baru sama sekali yang memang belum ada hari-hari ini. Saya kira itu, dan itu semuanya sudah ada. Kami sudah menyiapkan, tim kami menyiapkan tentang tema-tema sampai kita breakdown menjadi sebuah action plan yang reliable untuk bisa dilakukan, untuk bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Ya, Bang Doli, dari Koalisi Indonesia Maju sendiri seperti apa, narasi keberlanjutan seperti apa kemudian nanti akan dijalankan pasca pengundian nomor urut ini? Ya, saya kira yang harus kita pahami bersama bahwa perubahan itu keniscayaan. Ya, hidup ini setiap hari tentu berubah, dan kita berharap perubahan itu pada sesuatu yang tentu lebih baik daripada hari ini dan kemudian hari kemarin. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya continuity and change itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu kami adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Untuk selama 2 periode ini banyak sekali tonggak-tonggak sejarah, kemudian prestasi-prestasi yang memang sudah dicapai dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia. Tentu kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan itu, walaupun juga kita tidak bisa mengukur, perlu ada hal-hal yang juga perlu kita sempurnakan. Nah, itulah bentuk kesempurnaan itu, bentuk perubahan itu, membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ada hal-hal yang memang kurang tepat, kurang maksimal, kurang optimal, tentu harus kita sempurnakan supaya menjadi lebih baik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Nah, seputar itulah kemudian nanti akan menjadi tema-tema kampanye yang akan disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju di dalam masa kampanye yang tinggal hitungan hari lagi dimulainya ya, tanggal 28 November. Dan saya kira kami tentu akan menyampaikan ya apa yang selama ini sudah dicapai oleh bangsa kita ya, dari segala aspek kehidupan ya, internal maupun juga dunia internasional. Saya kira juga masyarakat sudah banyak mencatat ya, mengetahui bahkan merasakan apa yang selama ini sudah dicapai oleh pemerintahan 2 periode ini, yang itu yang akan kita teruskan nanti di masa-masa yang akan datang. Oke, baik. Bang Doli dan Pak Sugeng, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Metro hari ini. Masih bersama dengan saya ada Pak Sugeng Suparwoto dari Nasdem dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, karena kita sudah akan segera memasuki masa kampanye pasca pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. Salah satu yang kemudian menjadi perhatian kita bersama adalah mengenai potensi kecurangan. Nah, buat Partai Nasdem ini juga menjadi perhatian utama tidak? Bagaimana kemudian bisa meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin saja bisa mengganggu dalam masa kampanye nanti ke depannya, Pak Sugeng? Ya, kami percaya penyelenggara menyelenggarakan pemilu ini dengan prudent ya, sebagaimana juga ini ada Bung Doli di Komisi 2, sebuah aturan-aturan main yang sudah ditetapkan dan sebagainya. Dan saya yakin juga penyelenggara negara akan melakukan ya seobjektif mungkin dan adil, dan sehingga pemilu bisa diselenggarakan secara jujur, adil, bebas, langsung dan bersifat umum sebagaimana menjadi kaidah-kaidah normatif yang seharusnya saya kira. Dan bangsa ini semakin hari dan kita semuanya saya kira berkomitmen bahwa kita sudah pasca reformasi sudah kesekian kali melakukan pemilu, seharusnya adalah hal-hal yang memang tidak membawa kita ke yang lebih maju, saya kira akan ditinggalkan. Masing-masing kita saya kira punya kesadaran itu, dan secara khusus kalau pasangan Amin ini ya bahwa kita ada kekhawatiran, ada catatan karena berbagai indikasi misalnya, itu adalah menjadi bahan evaluasi kita. Tapi kita percaya kok kita semuanya ingin menyelenggarakan pemilu ini secara baik, dan itu adalah komitmen kita bersama. Dari sisi lain kan sesuatu yang sifatnya kalau betul ada kecurangan, serapi apapun kita menutupi barang busuk, itu saya kira akan juga keluar, dan itu akan menjadi aib juga di kemudian hari. Kami yakin itu. Jadi dalam kami rapat-rapat secara khusus tim-tim ini, baik istilahnya tim konten yang membahas hal ini maupun strategi-strategi lain, selalu menempatkan kita percaya kepada penyelenggara, baik KPU maupun pemerintah, dalam hal ini misalnya juga aparatur penegak hukum yang lantas juga berkaitan dalam pemilu ini ingin menjalankan secara baik. Kita percaya itu. Jadi tidak ada strategi khusus mengantisipasi ini lantas maka ada istilahnya entah apa itu tim apa, tim ini, tim itu. Kami sejauh ini tidak. Bahwa ada, insya Allah kita akan lengkap saksi kita di seluruh TPS seluruh Indonesia yang jumlahnya 800-an ribu lebih ini gitu loh. Nah, itu kita kemungkinan insya Allah akan ada tuh memang. Karena masing-masing kita dari partai pun secara lengkap, kita punya infrastruktur yang sampai satuan unit terkecil masyarakat, yakni desa kelurahan, di situ ada TPS dan sebagainya. Dan itulah semuanya berjalan dengan prasyarat-prasyarat yang memang normatif biasa saja. Tidak lantas ada situasi khusus yang kita terjadi kekhawatiran ini itu ini, bahwa ada indikasi-indikasi ini, indikasi itu. Saya kira itulah proses politik memang yang kadang-kadang ada saja yang bisa diinterpretasikan sebuah potensi kecurangan dan sebagainya, dan itu memang juga menjadi bahasan. Tapi tidak lantas secara khusus kita ada kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, tidak sama sekali. Ya, Bang Doli, bisakah kita lepas dari potensi kecurangan dalam pemilu kali ini? Saya kira kita semua punya kepentingan ya. Rakyat Indonesia, elit politik, pemerintah, penyelenggara pemilu punya kepentingan untuk mensukseskan pemilu ini. Dan kita ingin mempunyai, semuanya ingin punya prestasi, bahwa setiap pemilu makin lama semakin baik, semakin berkualitas. Dan salah satu yang membuat pemilu itu berkualitas itu adalah kalau memang tidak ada kecurangan. Jadi saya kira kita semua punya kepentingan untuk mensukseskan pemilu ini dengan tidak adanya kecurangan, ya. Yang kalah maupun yang menang semuanya ingin menang terhormat, dan kemudian kalah pun kemudian memang karena memang itu belum diberi amanah saja oleh rakyat gitu. Jadi oleh karena itu, dan semua perangkat juga sudah disiapkan. Pertama sistemnya ya. Dari dulu kita juga sudah membangun sistem demokrasi kita ini secara baik, dan semakin lama semakin kita sempurnakan gitu ya. Jadi mulai dari regulasi, kemudian instrumennya, semuanya itu menuju kepada mensukseskan pemilu tanpa adanya praktek-praktek yang moral hazard ya, seperti yang saya katakan selama ini. Gitu. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua juga, semua orang yang terlibat, elemen yang terlibat, saya kira kan semakin lama semakin paham
jangan lupa bahwa masyarakat kita ini semakin cerdas, bangsa kita ini masih cerdas, ya. Itu akibat semua proses pendidikan politik yang dilakukan oleh elit-elit politik, partai-partai politik, dan kemudian pemerintah kita, ya. Jadi nggak mudah, ya. Kalau orang ingin membuat sesuatu yang di luar ketentuan yang selama ini kita sepakati selama ini. Jadi simbol-simbol atau jargon jurdil itu kan sudah paham. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah semua partisipan itu juga sudah punya perangkat, ya. Kita punya saksi-saksi. Ini kan terdiri partai-partai politik, ya. Mereka juga, kita semua juga punya instrumen untuk bisa mengantisipasi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi warning kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatannya secara baik tanpa kecurangan itu sangat positif dan kita sambut baik. Oke, baik, kita akan tunggu juga nanti hasil pengundian nomor urut seperti apa. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Bang Doli telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Sugeng, selamat sore Bang Doli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.